cepat, kadang manusia tidak diberi waktu untuk sekedar berhenti dan bernapas. Semua terasa seperti perlombaan yang tidak pernah selesai. Kita dipaksa memilih antara mimpi dan kenyataan, antara ambisi dan hubungan, antara terlihat kuat atau jujur bahwa kita sedang lelah. Ada orang-orang yang percaya bahwa kerja keras adalah jawaban dari segalanya, bahwa selama mereka terus berlari, terus berusaha, terus memaksa diri, mereka tidak akan pernah jauh. Namun, bagaimana jika dalam proses itu mereka justru kehilangan arah? Bagaimana jika yang hilang bukan sekedar waktu, tapi diri mereka sendiri? Sore ini, kita akan menyaksikan kisah 3 sahabat tentang mimpi yang diperjuangkan, tentang tekanan yang tak selalu terlihat, dan tentang pilihan yang tidak selalu mudah diambil. Ini adalah Nara, seorang mahasiswi yang selalu ingin menjadi yang terbaik. Bagi Nara, gagal bukan sekedar kemungkinan, tapi sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Aksa masuk membawa 2 minuman, memperhatikan Nara cukup lama sebelum bicara. Nara, kamu dengar aku nggak sih? Nara, Kenapa sih, Sa? Aku lagi sibuk banget ini. aku dari tadi manggil kamu berkali-kali. Kamu bahkan nggak nengok. Kamu fokus atau kamu udah terlalu tenggelam? Maaf, Sa. Aku lagi ngejar deadline. Ini tuh penting kan? Aku tahu, makanya aku bawain ini buat kamu, biar kamu gak tumbang duluan. Setelah Sa, nanti aku pulang kamu. Nanti, versi kamu biasanya nanti itu gak akan dilakukan. Kamu udah dari jam berapa di sini? Jam 9 pagi, Sa. Ini udah jam 4 soalnya, Nara. 7 jam kamu duduk di sini tanpa jeda. Aku nggak punya banyak waktu, Sa, untuk istirahat. Proposal beasiswa ini harus selesai malam ini. Dan aku nggak mau satu pun disalahan. Raina masuk sambil membawa makanan ringan. Waduh, aku baru masuk, tapi auranya udah kayak skripsi tingkat dewa ada nih. Tolong kamu ngomong, aku udah nyetak. Kenapa lain sibuk? Dunia ini belum kiamat kan? Jangan kabur ah. Nah, kalau jawabannya udah kayak gini, berarti stresnya udah level merah nih. Aku nggak stres, Ra. Kamu bahkan belum senyum dari tadi. Ini tuh nggak bikin proposal ini selesai. Serius deh, emang seberapa penting sih proposal ini buat kamu? Penting, Ra. Kalau aku lolos, aku bisa lanjut kuliah tanpa bikin orang tua aku tambah susah. Aku nggak mau mereka terus mikirin biaya untuk aku kuliah. Kami tahu itu. Kami juga bangga kamu berjuang sejauh ini. Tapi kamu juga nggak seharusnya bisa diri kamu kayak begini. Kalian nggak bakal ngerti. Kalau aku gagal, mungkin aku nggak bakal punya kesempatan lagi. Siapa bilang? Aku sendiri, Ra. Nara, Aku capek. Aku capek selalu diibat-ibat ini. Dari kecil, orang bilang, Nara pasti bisa. Nara selalu juara. Nah, kalau sekalinya aja aku gagal, semua orang bakal kecewa. Tapi kamu itu bukan mesin. Ya nggak bisa lah terus dipaksa kayak gini. Justru karena aku manusia, Ra, aku itu harus berusaha 2 kali lebih keras. ponsel berdering.
Nanti saja lah. Ibumu itu. Aku lagi nggak siap. Angkat dulu, jangan bikin banyak khawatir deh. Halo Bu. Iya, Nara udah makan kok. Iya, nggak capek kok Bu. Doain aja ya Bu. Iya, Nara sayang. Kamu bohong ya sendiri. Aku nggak mau ibuku khawatir. Kalau kamu terus begini, cepat atau lambat, ibumu akan tahu. Yang penting beliau nantinya bangga. Kadang, seseorang tidak menjadi keras terhadap dirinya sendiri tanpa alasan. Ada luka-luka lama yang tidak terlihat, tapi terus ia bawa kemanapun ia pergi. Dan tanpa sadar, luka itu tumbuh menjadi tekanan. Dulu waktu SMA aku pernah lompat. Terus, bukannya bapak itu hal yang biasa ya? Harusnya sih biasa, tapi nggak mau. Dulu aku pulang ke rumah, aku nangis. Tapi bukan karena kalahnya, tapi karena sesuatu yang aku bilang. Apa? Dan setelah aku bilang, padahal biasanya Nara selalu juara. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa aku dibuat jatuh setelah itu. Itu kan cuma omongan orang. Gak semua omongan orang itu harus dimasukkan ke hati. Buat kalian mungkin itu cuma omongan, tapi buat aku itu seperti tanda bahwa aku tidak boleh berkenan. Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Sejak saat itu, aku selalu berusaha lebih keras, lebih lama dalam belajar. Aku takut kalau ada nanti, aku bakal tertunda. Tapi, kamu kan tahu, kita hidup di dunia ini untuk diri kita sendiri. Kita nggak ngejar bayangan orang lain, apalagi kita harus selalu memikirkan apa yang orang lain omongkan kepada kita. Kita semua nggak akan berjumpa kita. Aku tahu, Ra, tapi rasanya itu sulit untuk berhenti. Nara kembali mengetik, tetapi tangannya sedikit gemetar. Aksa memperhatikan Nara cukup lama, lalu perlahan mengambil laptop dari Nara. Ngapain sih, Sa? Balikin, Sa. Kamu istirahat 5 menit aja. Balikin, Sa. Enggak, Ini tuh bukan waktunya untuk istirahat. justru ini waktunya kamu untuk berhenti sejenak. Ini tuh hidup aku, Sa. Iya, tapi kamu nyakitin diri kamu sendiri. Dan kamu nggak bisa cuma diam lihat itu. Kalian tuh gampang banget ya ngomong jangan capek, jangan maksa. Kalian tuh gak pernah di posisi aku. Kamu harus berhenti. Kami mungkin nggak sepenuhnya berada di posisi kamu, tapi kami cukup dekat untuk melihat kamu makin hancur saat ini. Seperti itu. Ah, sudahlah, daripada aku gagal. Jadi, menurut kamu berhenti lebih penting dari segalanya? Kalau aku gak berhasil, aku ini bukan siapa-siapa. Aksa dan Raina terdiam. Suasana sangat hening. Kamu punya kami, Nak. Tapi itu tuh gak cukup, Sa. Nara mengambil laptop dan tasnya dengan cepat. Nah, kamu mau kemana? Aku sendiri. Aku butuh uang. Nah, kamu jangan pergi dong.
Kamu itu lagi emosi. Setidaknya aku bisa bolos tanpa diganggu. Kalau kamu pergi sekarang, kamu cuma lari dari masalah. Aku salah ya ini. Kalau enggak, kamu enggak salah. Tapi kenapa setiap aku coba bantu, malah jadi kayak gini? Ya mungkin karena sekarang cara itu sudah dikuasai oleh rasa takutnya. Dan biasanya kalau orang yang takut itu biasanya susah banget buat murid melakukan hal itu. Aku takut dia kenapa-kenapa. Aku juga takut. Besok kita cari dia. Ya udah, besok kita temuin dia. Kalau temuin dia, walaupun dia marah, Kalau dia nolak, ya nggak apa-apa, paksa aja dia kalau nggak mau. Nara duduk di lantai kamar dan bersandar. Laptopnya terbuka, tapi ia diam. Saat seseorang akhirnya sendirian, ia mulai mendengar suara yang selama ini ia abaikan. Nara mencoba mengetik, lalu berhenti, menghapus, mengetik lagi, menghapus lagi. Kenapa aku nggak bisa fokus? Ia menatap layar laptopnya lama. Pantas. Apa aku benar-benar pantas? Ia melihat foto dirinya bersama Aksa dan Raina. Kalian sekarang pasti lagi salah paham. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa jadi seperti itu. Suara Nara mulai bergetar. Aku cuma nggak mau gagal. Tapi kenapa sekarang rasanya sepi sekali? Suasana hening. Nara duduk memeluk ibunya. Aku selalu berpikir kalau aku itu berhasil, pasti semuanya bakal baik-baik saja. Nara menatap kosong ke depan. Aku bakal bangga sama diriku sendiri. Ibu juga bakal bangga. Dan mungkin sekali saja aku nggak perlu takut lagi. Tapi kenapa sekarang justru aku makin takut? Suara mulai pecah. Aku takut gagal. Aku takut mengecewakan. Aku takut kalau ternyata aku nggak sekuat yang selama ini yang kupikirkan. Nara menunduk. Air matanya terjatuh. Aku capek. Capek harus melihat kuat depan semua orang. Nara menghela napas panjang. Aku capek pura-pura baik-baik saja. Padahal sebenarnya aku lagi hancur. Aksa duduk di bangku taman. Tampak lelah. Raina datang membawa roti.
di sini. Iya, dari pagi. Gimana catnya? Udah dibalas belum? Belum, aku chatnya semalam cuma centang satu. Nih, makan dulu aja. Gak usah dikirim. Aku nggak suka kita berantem kayak gini. Ya, aku juga suka sebenarnya. Tapi kadang kalau orang lagi emosi, itu dia kan butuh waktu buat saya. Aku takut dia mungkin kita nggak ketemu dia. Ya, nanti kita cari dia deh. Kalau ini baik-baik, nah, ini makan dulu. Aku pengen dia baik-baik aja. Ya, aku juga pengennya begitu. Tapi apa dia mau dengerin omongan kita? Mereka terdiam. Nara masuk perlahan. Wajahnya lelah, matanya sembab. Ia memegang sebuah map. Pagi itu, Nara datang ke kampus lebih awal. Bukan untuk menemui sahabatnya, tapi untuk menyerahkan sesuatu yang sudah ia perjuangkan dengan seluruh tenaganya. Nara duduk sendiri di taman. Aksa dan Raina melihat dari jauh. Itu Nara. Ya, ayo kita lihat. Ayo Nara. Kalian apa di sini? Ya, kami nyari kamu dari ya kan? Kan kamu selamat kami. Ya, masa kami nggak ada di kampus sih? Masalahku, masalah. Masih banyak yang harus diperbaiki. Ya udah. Kalau salah berarti harus diperbaiki. Ya kan? Ya, aku sudah usaha semakin itu. Dan itu udah luar biasa. Ya, enggak. Ini belum cukup. Dan ini enggak akan pernah cukup. Aku selalu merasa aku itu harus jadi lebih baik. Itu masalahnya, Nak. Kamu terus ngejar sesuatu tanpa pernah kasih ruang buat diri kamu sendiri. Kamu lupa. Kamu lupa. Kamu itu manusia, bukan robot. Kan udah sering aku bilang. Gak usah maksa. Kalau emang gak mampu, ya udah, gak apa-apa. Tapi aku takut. Takut apa sih? Apa yang mau lakukan? Gila aku. Aku takut kalau semuanya yang aku bilang itu ujungnya itu sia-sia. Kadang gagal itu bukan aku. Kamu tahu kan? Kalau kita gagal, nanti kita bisa belajar dari kegagalan itu. Kadang gagal itu apa ya? Seperti buat pelajaran aja deh pokoknya. Ya nggak usah disesali kalau gagal. Intinya kalau kita gagal, kita harus coba lagi sampai berhasil. Jadi aku nggak tahu. Karena selama ini kamu cuma fokus buat lari dari kegagalan, bukan belajar satu-satu. Tadi kan aku yang bilang, kadang gagal itu memang bukan hanya
Udah ya, cukup nangisnya. Mana proposalnya? Ini proposalnya. Tapi Nggak ada tapi-tapian, kami bantu. ini tanggung jawab. Iya, dan kami sahabat kami. Kami nggak masuk tanggung jawab itu. Kami nemenin kamu doang. Kalian harus kasih ya. Ini bagian motivasi kamu terlalu formal, kayak robot. Iya nih, kayak surat pengunduran diri aja. Hah? Emang segitunya ya? Iya nih. Iya. Iya ya. Banyak juga ya. Kok kamu kuat sih ngerjain sebanyak ini? Coba gimana? Kenapa sih kamu berusaha keras banget buat menyelesaikan proposal ini? Emang ada apa? Karena aku pengen bantu orang tua aku untuk meringankan bebannya. Aku nggak mau mereka terlalu menghitung jari aku. Nah, itu yang harus kamu tulis. Orang nggak butuh hati yang sempurna. Mereka itu cuma butuh kejujuran. Kadang yang paling dibutuhkan seseorang itu bukanlah solusi instan, melainkan kehadiran dari orang-orang yang tidak pernah pergi. Beberapa waktu berlalu. Nah, akhirnya selesai juga. Alhamdulillah, artinya sekarang kamu bisa makan kan sama kami. Dan setelah itu, kamu balik juga dengan tenang. Makasih ya. Iya, bisa kalian. Aku bisa menyelesaikan ini dengan baik. Aku masih mau menjalani mimpi aku. Aku mau masih berusaha sekuat yang aku bisa. Tapi sekarang aku nggak mau jalan sendirian lagi. Bagus, karena kamu gak sendirian. Dan baru-baru saja. Makasih ya. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang seberapa jauh kita melangkah, bukan hanya tentang seberapa tinggi kita mencapai mimpi, tetapi juga tentang dengan siapa kita berjalan, tentang siapa yang tetap tinggal saat kita hampir menyerah. Karena dalam setiap pilihan selalu ada ruang untuk memahami. Dari kisah ini kita belajar bahwa ambisi tanpa batas dapat membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Berjuang itu baik, namun memaksakan diri hingga terluka bukanlah kemenangan. Hidup bukan hanya tentang berhasil atau gagal, tetapi tentang bagaimana kita tetap bertahan tanpa kehilangan arti diri kita sebagai manusia. Saya Risma dengan NIM F1011241053 berperan sebagai Raina. Saya Nurul Aini dengan F1011241036. Saya berperan sebagai Nara. Dan saya Esa Modestandini dengan NIM F1011241067 berperan sebagai Aksa. Terima kasih telah menyaksikan drama kami.